Konvensi Hak Anak dan Pendidikan. Ketentuan tentang pendidikan yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 20 November 1989 diilhami oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Deklarasi Hak-Hak Anak, dan instrumen-instrumen internasional lainnya yang menegaskan pentingnya pendidikan sebagai hak sosial dan budaya. Terhadap rekomendasi legalistik di atas ini, Konvensi Hak Anak menambahkan dimensi moral dan etis, yaitu berupa penegasan yang menguatkan hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, yang sepenuhnya menghargai identitas budaya serta kebutuhan bahasa anak. Dari 54 pasal yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 41 mengatur tentang hak bagi semua anak. Pasal 2, 3, 6, dan 12 menyatakan tentang 4 prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yaitu 1. No diskriminasi. Yang kedua, yang terbaik bagi anak. Yang ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Dan yang keempat, yaitu penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat prinsip tersebut berlaku untuk semua hal yang menyangkut anak dan kehidupannya, termasuk dalam pendidikan. Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengelompokkan pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak menjadi 8 kategori, dan kategori ke-7 adalah tentang pendidikan. Salah satu pasal yang menerangkan tentang Konvensi Hak Anak yaitu pasal 28 menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama. Khususnya mereka akan 1. Membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak. Yang kedua, mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan dapat diperoleh oleh setiap anak, dan akan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan. Yang ketiga, membuat pendidikan tinggi wajib untuk semua anak yang didasarkan pada kemampuan dari setiap sarana yang layak. Yang keempat, membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dicapai oleh semua anak. Yang terakhir, mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah. Sebenarnya, seluruh pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak relevan dalam membahas tentang pendidikan bagi anak. Dari catatan sejarah, kita mengetahui bahwa pendidikan sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu dari kebutuhan manusia yang terakhir, mendapatkan perhatian yang seharusnya diterima. Ada 2 hal alasan mengenai hal ini, yaitu yang pertama, dari berbagai kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk makanan, kesehatan, dan tempat tinggal selalu mendapat prioritas utama karena ketiga hal tersebut dianggap penting untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, baru akhir-akhir inilah ahli-ahli ekonomi dan pembangunan mulai memahami sumbangsi positif dari pendidikan terhadap pembangunan sosial. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatkan investasi dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan dasar, akan diperoleh keuntungan yang bermakna, seperti penghasilan yang lebih tinggi, angka kesuburan yang lebih rendah, dan perbaikan dalam kesehatan. Semua ini merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha untuk mencapai kemandirian atau
swasembada, serta pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang telah dinyatakan dalam pembagian awal dalam pembahasan ini, yaitu 4 prinsip umum yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu 1. Non-diskriminasi. Yang kedua, yang terbaik bagi anak. Yang 3, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Serta yang keempat, penghargaan terhadap pendapat anak. Hamerberg 1998 menyatakan bahwa non-diskriminasi bukanlah hanya sekedar pertanyaan tentang akses untuk bersekolah. Pada banyak negara ditemukan kualitas pendidikan yang sangat berbeda-beda. Suatu fenomena yang juga terjadi di negara Indonesia. Dan anak-anak dari keluarga miskin atau dari kelompok masyarakat tertentu cenderung memperoleh pendidikan yang rendah mutunya. Dalam kaitan dengan prinsip umum non-diskriminasi, kejadian ini dapat digolongkan sebagai diskriminasi. Pertanyaan lain mengenai non-diskriminasi adalah, apakah pendidikan di Indonesia sudah memenuhi kebutuhan untuk semua anak, terutama anak yang cacat? Diskriminasi berdasar kelompok sosial, ekonomi di Indonesia juga dapat kita asumsikan terjadi dalam hubungan dengan akses untuk rekreasi, bermain, dan sebagainya. Seperti yang tercantum dalam pasal 31. Kegiatan bermain dan rekreasi yang sehat, murah, aman, dan dapat diakses oleh semua anak masih belum ada. Selain penerapan prinsip non-diskriminasi yang masih jauh dari yang seharusnya dalam bidang pendidikan, tampaknya prinsip yang terbaik bagi anak juga belum dinikmati oleh semua anak Indonesia dalam kaitannya dengan pasal 28, 29, dan pasal 31 ini. Bila prinsip yang terbaik bagi anak diterapkan dengan serius, maka kita akan melihat bahwa tempat atau bangunan sekolah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya seperti perawatan kesehatan, makanan yang bergizi, dan transportasi bagi anak juga memadai atau cukup disediakan. Hal yang terbaik bagi anak dalam bidang pendidikan juga berarti bahwa metode mengajar haruslah rahmah terhadap anak, atau bisa kita sebut dengan child friendly. Hal yang terbaik bagi anak juga berarti bahwa kurikulum pendidikan haruslah mengembangkan rasa penghargaan terhadap lingkungan dan memberikan keterampilan khusus, termasuk pemahaman mengenai fenomena lokal dan juga global. Yang terbaik bagi anak berarti juga anak haruslah mempunyai waktu untuk dirinya sendiri, mempunyai waktu luang untuk bermain dan kegiatan budaya lainnya, menikmati masa kanak-kanak seperti anak-anak pada umumnya, tanpa dibebani oleh kewajiban yang tidak sesuai dengan usia dan kematangan fisik, sosial, emosional, dan juga psikologisnya. Selanjutnya yaitu mengenai hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Di dalam pasal 6 tentang hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan bukan hanya berarti bahwa anak berhak untuk hidup saja, tetapi juga bahwa anak mempunyai hak untuk berkembang. Kualitas hidup dalam arti bukan saja kesehatan fisik, tetapi juga perkembangan mental, emosional, kognisi atau kecerdasan, sosial, dan budaya tercakup di dalam istilah perkembangan. Di dalam kaitannya dengan pendidikan, yang patut dipertanyakan adalah 1. Usaha-usaha apa saja yang telah diusahakan untuk perkembangan masa dini?
Yang kedua, apakah lembaga pendidikan persekolahan dan sekolah lainnya mendorong perkembangan anak di segala bidang, dari hak untuk mendapatkan gizi yang baik sampai hak untuk bermain. Yang ketiga, apakah disiplin dikembangkan dengan cara yang bersahabat dengan anak? Dan yang keempat, apakah sekolah mendorong perkembangan kemampuan, bakat, dan kepribadian anak sampai potensi maksimal mereka? Pemerintah telah mengembangkan program pendidikan anak usia dini dan diharapkan anak yang dapat memperoleh pelayanan PAUD mencapai setidaknya 40% dari yang diharapkan, baik melalui PAUD formal maupun non-formal. Pada tahun 2004 dikatakan Indonesia telah mencapai angka partisipasi murni atau IPM baik dari sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah sebesar 93% dan APM di tingkat SMP atau MTS sebesar 65%. Angka-angka ini kedengarannya bagus dan menggembirakan. Akan tetapi laporan dari The Millennium Development Goals Progress in Asia Pacific 2006 menunjukkan Indonesia termasuk dalam kategori negara yang sangat buruk dalam pencapaian indikator penurunan masalah, antara lain yang menyangkut kekurangan gizi, pendidikan dasar, dan gender. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengenai penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam pasal 12 Konvensi Hak Anak membahas mengenai penghargaan terhadap pendapat anak. Anak haruslah bebas untuk mempunyai pendapat dalam segala hal yang mengenai dirinya, dan pandangan atau pendapatnya harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kaitannya dengan pendidikan, pertanyaannya, satu, apakah anak sudah didengar pendapatnya? Yang kedua, apakah anak dapat mempengaruhi struktur pelajaran, rencana pendidikan atau pelaksanaan pendidikan di sekolah? Yang ketiga, apakah sekolah mendorong berpikir kritis dan demokratis? Dan yang keempat, apakah sekolah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai inti dari hak-hak asasi manusia? Walaupun tidak ada data yang dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pasal 12 di dalam bidang pendidikan di Indonesia, akan tetapi kiranya tidak terlalu salah bila dikatakan bahwa umumnya suara atau pendapat anak merupakan hal yang belum dipikirkan dalam pelaksanaan pendidikan. Anak dianggap sebagai peserta pasif dalam pendidikan yang harus menerima apa saja yang telah ditentukan oleh kurikulum dan sekolah. Cara atau metode mengajar yang ramah pada anak atau juga mungkin belum sepenuhnya diterapkan atau disadari oleh para pendidik di sekolah. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan anak seoptimal mungkin, mengembangkan rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia, mempersiapkan anak untuk hidup yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas serta pluralistis, dan menghormati orang tua, identitas budaya, bahasa, serta nilai-nilai mereka serta lingkungan alam. Anak mempunyai hak untuk beristirahat dan bersantai, bermain, dan turut serta dalam kegiatan rekreasi serta kehidupan budaya dan seni. Pada intinya, pendidikan dasar merupakan hak semua anak dan wajib disediakan oleh negara serta tersedia cuma-cuma untuk semua anak. Pendidikan menengah dalam berbagai bentuk serta pendidikan tinggi juga harus diusahakan agar dapat diperoleh oleh anak dengan bantuan finansial dari negara apabila diperlukan.